Kalau untuk sekarang, yang mana kan aku lagi nyusun proposal untuk skripsi dan juga ada IMA. Jadi di situ sebenarnya aku itu lebih ke kayak misalnya nih ada acara IMA di pagi sampai sore nih misalnya. Jadi di IMA itu aku fokus ke IMA terus. Yang mana kan sebenarnya skripsi itu kan fleksibel ngerjainnya. Halo semuanya, selamat datang di Rubik Ormawa, podcastnya anak organisasi. Sebelumnya kenalin, aku Salman Afif dan aku sudah ditemani sama Kak. Oke, mungkin kenalin aku Raihan Maladi. Aku mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya angkatan 2020 kampus Bukit. Yang mana pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk jadi ketua umum di MFE Unsri. Nah, seperti yang Kak Raihan sebut tadi, beliau dari Ikatan Mahasiswa Akuntansi dan pada episode kali ini kita akan mengulik lebih jauh tentang organisasi Ikatan Mahasiswa Akuntansi. Dan bagi teman-teman yang kepo bisa nih disimak lebih lanjut. Sebelumnya apa kabar Kak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Kalau pusing ya. Flu. Emang lagi musimnya pancaroba mungkin ya Kak. Ya, Karena kan cuaca juga nggak nentu, jadi wajar lah ya. Uh, Kalau boleh tahu nih, akhir-akhir ini sibuk apa aja Kak? Sibuk, kesibukan, tidur, nonton TikTok, ada, canda. Kalau kesibukan itu yang pasti ngurusin IMA. Yang mana kan di sela-sela waktu ini kan sudah hampir akhir bulan ini ada kegiatan Sains Sriwijaya Content National Days Proker yang tiap tahun IMA laksanakan. Itu ya insya Allah akan dilaksanakan Oktober nanti. Dan juga yang pasti lagi ngurusin sibuk-sibuknya sama skripsi sih. Oh, kalau boleh tuh sekarang semester berapa nih Kak? Semester 7 sekarang. Semester 7, udah masuk mulai nyusun-nyusun berarti ya Kak ya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kan sekarang udah semester 7 tuh, bisa diceritain nggak dari maba itu pengalaman organisasinya apa aja gitu? Kan banyak nih mahasiswa tuh identik dengan organisasi gitu. Kakak pas dari maba tuh ikut organisasi apa aja gitu Kak? Kalau dari maba jujur sebenarnya cuma IMA. Cuma IMA? Nah, dari maba itu cuma IMA. Berarti setia banget dari awal ya Kak? Karena memang pengennya tuh cuma masuk himpunan jurusan karena kayak lebih pengen lebih pengen mendekatkan diri ke jurusan gitu loh. Masih waktu itu belum kepengen untuk deket sama yang di luar jurusan. Tapi karena makin lama waktu untuk dapat relasi yang keluar, yang mana yang tahun kedua juga jadi kepala divisi kan alhamdulillah, jadi dapat relasi juga keluar gitu loh. Jadi emang bener dari awal tuh IMA aja ya Kak? Berarti IMA itu ikutnya dari pas semester pertama atau semester? Dari semester, kalau IMA berarti kalau kami itu kan pembukaan itu berarti dari semester 2. Semester 2, sampai sekarang itu cuma IMA ya Kak? Sebagai ketua umum nih Kak, kan pasti teman-teman pengen tahu nih IMA tuh apa, fungsinya ngapain aja gitu. Jadi kerjanya kalau orang-orang masuk IMA tuh ngapain aja gitu Kak? Boleh jelasin dong? Oke, jadi mungkin aku jelasin dulu IMA itu kepanjangannya apa. Jadi IMA itu Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, yang mana merupakan himpunan salah satu himpunan jurusan mahasiswa di Fakultas Ekonomi Unsri, yang mana merupakan tempat di mana mahasiswa akuntansi itu belajar berorganisasi, berprestasi dan membangun relasi. Jadi kalau untuk kerja-kerja IMA Unsri itu sebenarnya lebih banyak ke kayak membangun internal antar akuntansi gitu. Jadi di sana anak-anak akuntansi itu diajak untuk berorganisasi, yang mana di IMA ini kalau misalnya dari aku sendiri pribadi itu dari IMA itu belajar banyak dari komunikasinya gitu. Jadi aku yang dari dulu tuh nggak, sebenarnya minim ilmu aku berkomunikasi itu sangat minim dulu, tapi dari IMA ini meningkatkan ilmu komunikasi aku dalam IMA ini. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau berorganisasi ataupun dimanapun di IMA itu benar-benar cocok di akuntansi, yang mana juga bisa ikut lomba, juga bisa menyelenggarain lomba, kayak gitu salah satunya. Oh, jadi bisa nih buat teman-teman maba mungkin ya Kak ya, apalagi anak-anak jurusan akuntansi nih, jangan ragu lah buat ikut IMA karena banyak banget itu benefit yang bisa didapatkan.
Oh iya kak, kak pastikan setiap kepemimpinan atau setiap organisasi itu ada namanya proker gitu kak. Kak bisa jelasin nggak secara singkat aja gitu, proker IMA atau proker unggulan yang ditawarkan oleh IMA gitu. Oke, kalau proker itu tadi udah aku sebutin satu ya, itu SEN Sriwijaya Accounting National Days. Itu merupakan salah satu, itu merupakan proker tahunan IMA, yang mana itu tuh termasuk proker besar IMA sih. Jadi SEN itu tuh merupakan kegiatan yang mana kami dari IMA itu menyelenggarakan lomba dalam kancah nasional. Jadi di dalam SEN itu ada dua jenis lomba, ada akademik sama non akademik. Kalau akademik itu ada paper writing competition, ada Sriwijaya Debate competition, dan juga ada Sriwijaya Accounting Olympiade. Nah, jadi ketiga itu nanti dilombakan, yang mana itu nasional, dan juga ada tiga lagi dua lomba non akademik, ada acoustic competition dan juga ada desain graphics. Nah, di dalam SEN itu juga ada Pakta itu Professional Accounting Talk. Itu merupakan seminar yang mana kami dari FE Unsri itu mengundang pembicara pembicara yang profesional mengenai akuntansi. Jadi di situ kami mengajak terutama para peserta di SEN itu untuk ikut di dalam seminar tersebut. Jadi kita tuh berbagi ilmu dari pembicara tadi kepada teman-teman yang ikut peserta tadi. Itu kapan kak kalau boleh tahu kak? Kalau untuk rencananya itu sebenarnya di range waktu tanggal 21 sampai tanggal 28. Ini ya, bulan ini? Iya, 28 Oktober, sorry. Oh, Oktober. Nah, yang mana juga saya itu sebenarnya agak beda dari tahun lalu. Kalau tahun ini tuh kami berencana untuk digabung dengan Dirgahayu IMA. Oh. Jadi sebenarnya rangkaian acaranya bakal lebih banyak lagi, yang mana nanti ada acara yang khusus Dirgahayu IMA juga setelah itu. Jadi nanti bakal ada pentas seni, ada juga kayak lomba-lomba untuk dosen, dan juga yang pasti ada webinar internasional. Dosen juga ikut berarti kan? Iya, Bukan cuma mahasiswa. Kancanya nasional? Kalau untuk webinar internasional nasional, tapi kalau untuk yang Dirgahayu IMA itu sebenarnya lebih ke internal akuntansi aja. Oh, internal akuntansi aja gitu. Jadi nanti kami mengundang alumni juga, mengundang dosen, mengundang semua angkatan gitu. Pokoknya semua yang tergabung di jurusan akuntansi. Tapi kalau di jurusan lain juga mau ikut juga boleh. Oh, jadi stay tune aja teman-teman bulan Oktober akhir ya kak ya. Itu bisa ikutlah acaranya. Kayak kalau denger nih seru kayaknya kan, gambaran seru kan. Oh iya, satu lagi kak, aku pernah dengar tentang ini loh, kalau Ikatan Mahasiswa Akuntansi itu punya pekan olahraganya sendiri gitu. Dan belum banyak di organisasi-organisasi lain tuh yang punya pekan olahraga sendiri. Itu bisa diceritain nggak kak, itu gimana awalnya dan sejauh ini berjalannya gimana gitu? Pekan olahraga di akuntansi. Mungkin kalau untuk pekan olahraga itu sebenarnya ada dua proker ya. Kalau untuk olahraga di IMA itu ada Happy Sunday, ada pekan olahraga mahasiswa akuntansi FE Unsri. Kalau untuk Happy Sunday itu ialah sebenarnya itu udah diberlangsungkan itu dari tahunnya Trisula, dari tahunnya ketumnya Kak Versa. Jadi di situ kami para internal akuntansi ikut seperti salah satu jalan santai. Jadi 3 tahun belakangan itu kami ke Jakabaring. Jadi kami jalan santai di Jakabaring. Setelah jalan santai kami ada kayak games gitu, ada outbound, ada juga kayak Q&A di situ. Itu kalau untuk Happy Sunday. Selain itu juga kami kayak ngelaksanain olahraga lain kayak badminton gitu loh, futsal. Tapi untuk Happy Sunday yang tahun ini itu sebenarnya baru berlangsung 2, baru yang jalan santai tadi sama yang badminton. Nanti kedepannya pasti bakal ada lagi. Dan untuk pekan olahraga mahasiswa akuntansi itu sendiri, itu sebenarnya salah satu proker terbesar juga di IMA, yang mana itu merupakan acara tahunan IMA. Jadi di situ kami mengajak internal akuntansi untuk ikut lomba, yang mana itu sebenarnya dalam rangka untuk menyehatkan diri aja gitu loh. Jadi di situ kami berkompetisi di sana. Jadi itu juga sekalian membangun relasi gitu loh. Jadi untuk perlombaannya itu seperti ada badminton, ada futsal kalau tahun kemarin. Dan di tahun ini sebenarnya rencananya pengen ada lebih dari itu, kayak basket dan juga volley rencananya. Itu ada hadiahnya kan pasti? Ada hadiahnya. Bisa lah teman-teman gitu kan. Bisa. Hadiahnya apa nih kak? Boleh spill nggak kak?
atau Aduh, masih jadi rahasia? rahasia. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu hadiahnya gitu, bolehlah langsung ikut aja. Gitu. Pasti menarik hadiah. Pasti menarik ya kan. Gak mungkin cuma Tupperware gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau hilang kena marah mama nanti. Oh iya benar. Atau bisa jadi Kak, Tupperware-nya bisa buat gantiin yang hilang. Oh benar juga, masuk akal. Tapi nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin Tupperware. Pasti menarik lah hadiahnya kan. Oke, ke selanjutnya gitu Kak, tentang pastikan namanya kabinet atau kepengurusan itu punya logonya sendiri gitu Kak. Dan cukup eye catching gitu di logo kabinet IMA sendiri. Boleh dijelasin nggak Kak makna dari logo itu apa gitu? Oke, untuk makna logo kabinet. Jadi kalau kabinet kami itu Gana Kagendra, yang mana itu sebenarnya untuk logo kabinet itu kalau ini fun fact aja, kalau desainnya itu dibuat oleh kepala divisi senior yaitu Dapa. Jadi di situ kami sempat agak bingung kan mau logo kabinet itu gimana kan. Jadi ujungnya dia yang bantu desain. Jadi untuk desain kabinet Gana Kagendra itu kan artinya pasukan Garuda yang tangguh. Wah. Jadi di situ untuk elemen-elemen di logo itu kan ada bulu elang, ada bulu Garuda, ada perisai, ada pedang, ada rantai. Kalau untuk Garuda itu ialah pasukan-pasukan IMA itu sendiri, dan juga perisai dan pedang itu ialah di mana pasukan itu tuh berjuang untuk terus untuk terus mempertahankan kalau misalnya sebutan itu kemerdekaan, tapi ini kejayaan yang ada di Maverick Industry. Dan juga ada rantai ini juga masuk kepada visi dan misi Maverick sendiri, itu yaitu menjalin hubungan internal antar akuntansi. Jadi rantai itu sendiri itu lebih ke untuk mengeratkan kekeluargaan yang ada di Maverick Industry. Jadi itu untuk logo kabinet. Logo kabinet tadi yang dibuat Kak Dava tadi. Nah, Kak Dava nih boleh nih komen-komen di bawah nih. Coba munculkan dulu kerenanmu gitu kan. Berguna banget kan Kak, itu kan namanya logo kabinet. Berguna banget. Oke, sebagai ketua umum Kak. Sebagai ketua umum kan pasti kita tahu kan namanya satu kepala itu kan mungkin dari kepengurusan tidak hanya satu pemikiran gitu. Pasti adalah ego-ego dari teman-teman yang lain gitu, dari kepengurusan yang lain. Apalagi kan kalau dari Kakak ini kan namanya ketua umum kan, pasti ada ketua-ketua divisi yang lain gitu. Pernah nggak sih Kak ketemu kayak ini divisi ini tuh jalan sendiri gitu, divisi ini tuh tidak sejalan dengan pemikiran Kakak sebagai ketua umum gitu. Dan penyelesaian Kakak pada saat itu gimana Kak? Kalau untuk pemikiran yang kayak gitu ada sih, pernah kayak gitu. Tapi kalau untuk mencari jalan keluarnya, yaitu tadi kan melaksanakan evaluasi antar BPH. Jadi di situ BPH itu dievaluasi semua. Jadi yang pertama kali dilakukan evaluasi itu ditanya dulu apakah ada masalah dari BPH tersebut, dari divisi-divisinya. Nah setelah itu baru apa yang pengen aku ungkapin, mungkin yang beda dari pandangan aku, pandangan dia beda. Jadi di situ diungkapin di sana. Jadi di sana berdiskusi tuh, diskusi misalnya divisi senior nih harusnya kayak gini. Tapi kan kayak ini. Jadi kan setelah itu kan, setelah berbincang-bincang terus itu kan pasti bakal ketemu tuh jalan keluarnya. Jadi disitulah bakal nemu titik temu. Disitulah nanti aku ataupun kalau misalnya nggak ada yang ketemu titik temu kan pasti bakal ada yang nyari ambil keputusannya. Pasti ada. Jadi di situ pasti ada jalan keluar. Dari situlah kalau misalnya untuk berdiskusi tentang apapun tuh sebenarnya kalau ada masalah itu pasti kunci di diskusi. Iya, kunci diskusi. Berarti kalau bahasa gaulnya yang lebih kenal tuh communication is the key. Gitu. Iya, betul. Tapi sejauh ini belum ada kayak yang sampai melawan banget gitu. Di situ nggak ada sih. Jadi imannya tetap sejalan terus gitu. Alhamdulillah Mas. Jadi evaluasi teman-teman. Kita tuh butuh evaluasi gitu. Betul, sangat perlu. Kakak ini udah semester 7 ya Kak? Jadi kan pasti sibuk, skripsi, segala macam gitu Kak. Nah, gimana sih Kak cara Kakak ngatur waktu gitu? Skripsi kan ya kita tahu lah kan problematika seorang mahasiswa tuh pasti di skripsi gitu. Sebagai ketum, sebagai mahasiswa yang sedang menyusun skripsi itu apa nih Kak? Gimana caranya? Cara membagi waktu ya. Kalau untuk sekarang, yang mana kan aku lagi nyusun proposal untuk skripsi dan juga ada IMA. Jadi di situ sebenarnya aku itu lebih ke kayak misalnya nih
ada acara IMA di pagi sampai sore nih misalnya. Jadi di IMA itu aku fokus ke IMA terus. Yang mana kan sebenarnya skripsi itu kan fleksibel ngerjainnya. Iya, fleksibel. Banget. Jadi sebenarnya untuk waktu kapanpun kalau kosong itu aku ngerjain skripsi. Kalau kosong pasti kerjain skripsi. Kayak mana juga sekarang aku lagi bawa laptop. Itu yang mana kalau misalnya lagi ada waktu luang aku ngerjain skripsi. Jadi gimana pun caranya, walaupun ada momen-momen penting kayak sekarang nih kan, ada Bibit Ormawa. Tapi kalau misalnya lagi ada waktu kosong, aku sempetin dulu skripsi gitu loh. Jadi sebenarnya aku juga memang pengen lulus cepat, jadi ya pengen ngejar juga gitu loh. Jadi ya apapun kalau misalnya ada waktu kosong, aku pengennya bisa tetap ngerjain skripsi itulah, dan juga semoga cepat selesai lah untuk skripsi itu. Oh iya teman-teman, for information, jadi sebelum menunggu acara ini tadi, jadi Kak Raihan ini sempet gitu buka-buka laptop gitu. Boleh nih dicontoh banget buat teman-teman yang sudah semester akhir dan memegang amanah lain gitu Kak. Mungkin itu sih. Terakhir Kak, atau ada closing statement gitu buat teman-teman yang denger ini dari awal sampai akhir gitu. Wejangan lah bahasanya gitu Kak. Closing statement. Closing statement dari aku mungkin teman-teman, apalagi untuk maba, jangan malas untuk berorganisasi. Yang mana berorganisasi itu sangat penting untuk kita. Berorganisasi itu kita bisa belajar untuk ngomong, belajar untuk cari, kita tuh lebih banyak dapat teman kalau berorganisasi. Karena juga jujur aku dulu pas sekolah SMA SMP itu gak terlalu pinter ngomong, aku introvert orangnya. Tapi setelah di kuliah ini aku tuh punya tekad untuk untuk bisa komunikatif, jadi ikut organisasi, ialah bisa dapat banyak kawan alhamdulillah. Jadi teman-teman maba itu jangan kupu-kupu ya, kuliah pulang karena kalau cuma mentingin kuliah doang tuh sebenarnya agak sia-sia. Jadi jadilah kura-kura, kuliah dapat kuliah apa. Asal jangan kunang-kunang gak sih Kak? Iya. Kuliah nangis. Jangan kuliah nangis. Kalau bisa teman-teman tuh aktif berorganisasi karena banyak banget benefit yang bisa didapat. Tapi tetap harus dijaga juga kuliahnya. Betul. Jangan cuma karena ikut organisasi jadinya tinggal kuliah. Intinya kita tuh ada skala prioritas gitu ya kan. Betul. Kalau pengen tahu tentang skala prioritas boleh nih tanya langsung ke Kak Raihannya, DM IG-nya gitu. Nanti IG-nya tertera di link komentar atau di mana gitu nanti. Mungkin itu aja Kak, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini sampai akhir. Semoga bisa menjadi insight yang bagus buat pendengar dan buat Kak Raihan sendiri gitu. Sebelum aku sebagai pembawa acara di sini sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir, dan Kak Raihan yang sudah menyempatkan waktunya hadir dan berbagi pengalaman lah dengan teman-teman yang mendengar ini. Sampai jumpa di Rubik Ormawa episode selanjutnya, dan see you. Bye.